Selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Pemirsa, pegunungan yang begitu indah di latar belakang sana dengan hamparan padi yang mulai menguning dan berisi. Nah, ini kenapa saya sering memposting gambar-gambar seperti ini? Saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa Tuhan itu maha besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha segala-galanya. Sehingga pagi hari ini saya menunjukkan kepada Anda betapa besar ciptaan yang telah diberikan, anugerah yang telah diberikan kepada kita. Pemirsa, lihat, ini padi. Ilmu padi sangat berarti bagi kehidupan manusia. Artinya, padi semakin berisi, semakin menunduk. Begitupun seharusnya manusia. Padi semakin berisi semakin menunduk, semakin banyak isinya semakin menunduk. Ini sebuah teguran atau sebuah perumpamaan bagi kita ya, untuk tidak jumawa dalam kehidupan ini, tidak sombong dalam menghadapi kehidupan, karena Tuhan pun begitu. Dia telah menciptakan semuanya untuk manusia, semuanya untuk kehidupan manusia. Tapi kadang-kadang kita lupa bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan segalanya untuk kita. Seolah-olah apa yang kita lakukan adalah hasil karya kita, sehingga kita lupa bersyukur bahwa keindahan alam yang diberikan adalah untuk menjernihkan otak kita menjadi terapi tersendiri buat penyakit yang ada di hati kita. Coba lihat, awan yang begitu sempurna, yang begitu indah bagi lukisan dan tidak akan pernah bisa dilukiskan oleh manusia, atau tidak akan pernah bisa diciptakan oleh manusia. Ini setiap saat berubah, ini setiap saat berganti warna. Itulah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Saya mengagumi ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa dan mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Kita tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Keindahan alam ini tidak akan pernah bisa diciptakan oleh manusia. Ini semuanya alami dan diberikan oleh Tuhan untuk kita, pemirsa. Sebagai perwujudan rasa syukur, seharusnya kita beribadahlah pada Tuhan, berbaktilah pada Tuhan, sebut nama Tuhan setiap saat, setiap pernapasan kita. Betapa udara segar ini tidak pernah bisa kita ciptakan, cuma kita bisa merasakan. Saat corona atau saat COVID-19 seperti ini, yang namanya oksigen itu harganya ratusan juta mungkin ya. Tapi dengan adanya alam ini, Tuhan telah memberikan oksigen pada kita dengan gratis, pemirsa. Bayangkan kalau setiap liter atau setiap kilo atau setiap apalah namanya itu harus membayar. Kita mau bayar berapa untuk oksigen yang diberikan Tuhan ini, pemirsa? Untuk itu, yuk jangan jumawa dalam kehidupan ini. Jangan sombong, jangan sok paling pintar, sok paling berkuasa, sok paling suci. Sebaiknya kita bersyukur saja pada Tuhan, berpasrah diri pada Tuhan yang telah menciptakan semua ini. Pemirsa, kembali ke ilmu padi ya. Yuk, rendahkan hati Anda. Rendahkan hati Anda, rendahkan ego Anda, rendahkan kesombongan Anda. Bagaimana mungkin manusia akan bisa menguasai atau akan bisa melebihi dari Tuhan kalau menciptakan sebutir padi saja tidak bisa? Apalagi sampai jutaan butir padi seperti ini yang harus kita syukuri seharusnya. Makanya dalam tradisi
Jawa atau tradisi kita sebagai orang Indonesia, ada berbagai cara, berbagai macam cara untuk menghormati atau mensyukuri rasa atau mensyukuri pemberian Tuhan dengan berbagai ungkapan tradisi yang telah saya upload kemarin, yaitu tentang wiwit padi atau wiwit panen ya. Itu tidak bertentangan atau tidak usah dipertentangkan dengan hukum agama dan sebagainya, karena itu adalah tradisi nenek moyang kita, leluhur kita, yang tidak ada kaitannya dengan kemusyrikan atau apa. Tidak usah diperdebatkan untuk hal-hal seperti itu, karena setiap manusia mempunyai keyakinan dan tujuan utamanya hanya satu, yaitu kepada Sang Pencipta, pemirsa. Cuman cara menyampaikan, cara mengungkapkan, cara mengekspresikannya itu yang berbeda, dan itu harus kita hormati dan harus kita hargai. Tuhan lebih tahu, Allah lebih tahu apa yang dilakukan manusia dan untuk siapa, apa maksudnya, hanya Allah yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Kadang kita memperdebatkan masalah-masalah seperti itu sebagai musyrik lah, apalah. Tidak sama sekali. Kalau Anda mau mengkaji atau belajar tentang ilmu Jawa, justru dari sanalah sumber keilmuan yang ada di dunia ini, dari Jawa. Sebab Jawa ini adalah pulau yang pertama sekali atau pulau yang ditaklukkan oleh para wali Allah, sebagai pulau yang dulunya tidak bisa dijamah oleh manusia, tapi ditaklukkan oleh para waliullah, sehingga agama kita berkembang di negara kita, berkembang dengan pesat di negara kita. Jadi semuanya ini sudah ada latar belakangnya, sudah ada sejarahnya, dan itu dijadikan tradisi kita, warga Indonesia. Pemirsa, mari kita syukuri apa yang telah diciptakan Tuhan. Mari kita jalani kehidupan kita normal-normal saja. Jangan ada perdebatan yang tidak penting. Semoga ini menginspirasi bagi Anda yang menonton video ini. Pemirsa, kita tidak akan pernah tahu bagaimana caranya membuat sebutir padi dan tidak akan pernah mampu menciptakannya. Ini semuanya diberikan Tuhan dengan gratis, dengan daya upaya yang kita lakukan, bukan kita yang menciptakan. Bahkan yang diciptakan oleh Tuhan ini, semakin dia tinggi, semakin dia menunduk, pemirsa. Dia tidak tegak jumawa, padahal dia berisi, padahal dia mengandung banyak sekali protein, banyak sekali gizi yang terkandung di dalamnya. Tapi dia tidak teriak-teriak, dia tidak sombong, dia tetap menunduk. Itulah ilmu padi, pemirsa. Lalu apa gunanya? Apa artinya? Anda yang baru saja merasa menjadi seorang yang mungkin berwibawa katanya, yang mungkin berpengaruh katanya, alias sudah berisi dan berilmu cukup tinggi, tapi tetap menengadahkan muka, menengadahkan wajah, seakan lupa bahwa dirinya
adalah ciptaan Tuhan. Melihat bulir-bulir padi yang dihiasi oleh embun pagi ini, saya merasa ternyuh sekali. Bagaimana mungkin kita bisa sejumawa itu, sementara batang padi ini makin berisi, makin menunduk pemirsa. Ya, itulah ilmu padi yang harus kita dalami, yang harus kita akui, dan menjadi suri tauladan kita. Tuhan menegur kita lewat hasil ciptaannya. Semoga kita tidak menjadi jumawa, sebab takkan bisa menciptakan sebutir padi seperti ini. Takkan mungkin bisa Anda mengisi gizinya, mengisi nutrisinya, dan mengisi semua yang terkandung di dalam padi tersebut. Justru ketika kita memakannya, semuanya menjadikan Anda seorang yang hebat, cerdas, dan luar biasa. Kembali kita berasal dari mana? Dari sebutir padi ini. Ilmu yang Anda miliki dari sebutir padi ini yang Anda makan setiap hari.
beberapa petak sawah saya yang saat ini sudah mulai ketel alias sudah mulai berisi ya padinya. Sengajalah kalau pagi-pagi seperti ini memang saya mau cari gambar yang begitu seger di pandangan mata kita semua ya. Pandangan mata kita seger kalau melihat matahari pagi yang baru akan terbit itu. Tuh udah mulai mau terbit ya, mana ya? Nggak kelihatan ya mataharinya. Pemandangannya begitu indah kan pemirsa? Ya. Pagi ini sengaja saya datang ke sini atau ke sawah ini untuk menengok padi apakah ada hamanya atau tidak. Saya ingin memberikan gambaran segar mata Anda dengan keindahan alam pagi di Gebang Purworejo ini. Pemirsa, saat-saat lockdown seperti ini atau saat-saat PPKM seperti ini, saya lebih banyak berkunjung ke sawah atau lebih banyak ke ladang untuk memperbaiki ekonomi, yaitu dengan menanam padi dan juga menanam sayur-sayuran. Dengan rokok yang murah, terasa segar di otak ya. Untuk membersihkan otak. Konon katanya dengan merokok bisa mengurangi serangan corona. Mudah-mudahan itu benar. Walaupun mungkin masih mitos bagi para medis ya. Tapi ya memang kenyataannya alhamdulillah saya setiap kena pilek atau flu dengan rokok saya sembuh. Nggak pernah berobat, dengan rokok saja sudah sembuh. Tapi ini jangan ditiru oleh sampean yang bukan perokok. Kalau kami memang perokok, jadi ya seperti itu yang saya rasakan. Terlepas dari mitos atau tidak, itu yang saya rasakan ya. Setiap orang punya perbedaan cara dan mengatasi masalah-masalah dalam kehidupannya atau dalam kesehatannya. Pasti setiap orang tidak akan sama ketika akan mengobati dirinya atau memperbaiki dirinya. Kok jadi ngomongin rokok sih? Ini ngomongin tentang sawah sajalah. Sawah yang pagi hari ini begitu. Baiklah pemirsa, cukup sudah kita bercerita tentang ilmu padi. Semoga ini menjadi inspirasi Anda bagaimana caranya mensyukuri nikmat Tuhan yang sangat luar biasa ini. Terima kasih atas kebersamaan, yang sudah nonton, yang sudah subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa dengan tayangan kami selanjutnya.